Kita harus aware bahwa tugas kita itu much much more than just data cleaning, than just data visualization. Tugas kita adalah Kali lagi teman-teman, nama aku Anissa Nadila, bisa panggil Nisa selama acara Dialog Karirmu hari ini yang akan pandu acara Dialog Karirmu bertopik Drive Strategic Business Outcomes through HR Analytics. Nah, mungkin teman-teman semua di sini pada penasaran kali ya, HR Analytics itu apa sih? Mungkin lagi booming banget nih akhir-akhir ini. Nah, bisa dikupas secara tuntas bareng sama narasumbernya di acara hari ini. Kita akan kenalan dulu nih dengan narasumber kita di sore hari ini. Wah, di sini ada kakak cantik, Kak Fabiola, di mana Kak Fabiola sekarang ini bekerja sebagai Senior People Analytics di Mekari. Oke, sip kalau gitu. Silakan, Kak Fabi. Oke, kita semua tahu ya, HR itu adalah salah satu bidang yang dari masa ke masa itu selalu mengalami perkembangan. Dari yang tadinya highly administratif, highly operational, makin bergerak ke arah yang lebih strategic dan juga data driven. Data driven maksudnya apa? Segala keputusannya itu didasarkan tidak lagi sekedar kepada gut feeling atau kira-kira, tapi juga kepada data, fakta, dan juga angka. Kalau teman-teman berkarir di dunia HR dan mungkin sudah mulai mau main-main, nyentuh-nyentuh data, pasti teman-teman juga akan mengalami ini gitu ya, tantangan atau challenge ini. Jadi yang pertama, kita tahu datanya HR tuh banyak banget kan gitu ya. Dan kita ngomongin banyak bukan 100-200 gitu ya. Kalau misalkan employee-nya udah banyak banget, itu datanya mungkin bisa jutaan row gitu ya, sebanyak itu gitu. Dan kalau data banyak, implikasinya adalah kita perlu infrastruktur yang memadai gitu ya. Udah jumlah datanya banyak, datanya pun juga kadang-kadang tersebar di mana-mana gitu ya. Implikasinya ketika kita mau menggunakan data tersebut untuk kebutuhan analisa jadinya nggak bisa langsung dipakai begitu aja gitu ya. Kita perlu integrate dulu datanya, artinya kita mesti memahami konsep data warehousing, gimana data yang macam-macam sumbernya itu bisa ada di satu tempat, terus belum lagi kita harus melakukan data cleaning gitu ya, formatting, gimana caranya supaya data yang beda-beda ini bisa ready untuk kita pakai. Bahkan kita masih punya challenge selanjutnya gitu ya, itu pada saat kita mau masuk ke proses analisa itu sendiri. Mungkin kita akan bahas dari yang paling terakhir dulu gitu ya, siapa nih orang yang bisa membantu dalam proses ini gitu. Yaitu adalah kemunculan function HR Analytics gitu ya, sebagai salah satu function yang terbilang baru di dunia HR. Kemunculannya HR Analytics atau People Analytics adalah untuk menjawab challenge yang ketiga, yaitu pertanyaan siapa ya yang bisa gitu ya, di samping dia ngerti teknologi, dia bisa melakukan metode analisis yang sesuai dengan kebutuhan, tapi dia juga harus ngerti konteks HR dan juga konteks bisnis gitu ya. Makanya muncullah fungsi ini gitu, People Analytics atau HR Analytics. Tapi sebelumnya mungkin aku pengen kasih gambaran dulu nih, apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh seorang People Analytics gitu ya, atau HR Analyst gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, kita bilangnya ini People Analytics Cycle gitu ya, ada 5 step yang biasanya sih muter-muter di sini gitu ya. Biasanya HR Analytics akan mulai dengan masalah gitu ya. Masalah yang seperti apa? Idealnya kita memulai dengan masalah yang memang jadi prioritas bagi organisasi atau bagi perusahaan kita. Silakan teman-teman mungkin yang saat ini memang sudah bekerja di perusahaan atau mungkin sudah di bidang HR, boleh nih sambil refleksi lagi. Kira-kira kalau dilihat di company aku saat ini, apa ya yang jadi prioritas atau jadi masalah banget nih di bidang HR? Boleh teman-teman silakan sambil refleksi lagi gitu ya. Nah kita rumuskan dulu gitu ya. Karena nanti kita akan masuk ke step yang kedua yaitu data selection gitu. Apa yang kita rumuskan di sini itu akan menentukan nanti data apa yang perlu kita gunakan dan data apa yang perlu kita collect gitu. Nah, di step yang kedua, tadi kan kita udah tahu ya, misalkan masalah turnover, kita mau lihat polanya, lalu kita mau tahu kenapa orang resign gitu. Yang pertama, level of analysis-nya mau sedalam apa gitu ya. Apakah kita mau lihat pola resign se-company raya gitu ya, atau kita mau lihat di divisi-divisi tertentu aja,
atau kita mau lihat secara individual gitu ya. Nah itu kan akan menentukan tuh nanti apakah kita cocoknya kita pakai kuesioner atau pakai interview atau pakai FGD atau seperti apa. Terus kita juga harus memahami konteksnya gitu. Karena kalau kita nggak memahami konteksnya, biasanya masalahnya antara dua. Antara kita pakai data terlalu banyak gitu ya, tapi banyak data-data yang nggak relevan, akhirnya jadi mubazir gitu ya. Atau justru terlalu sedikit gitu, jadi bahkan datanya nggak sufficient untuk ngehasilin insight yang actionable. Dan pasti itu juga dipengaruhi dengan seberapa kompleks nih kita mau hasilnya tuh seberapa kompleks yang kita harapkan gitu ya. Nanti kalau kita sudah menentukan gitu ya, data selection sudah selesai, biasanya kita akan masuk ke sini. Baru deh masuk data preparation, kita integrate datanya tadi ya, kita bersihin datanya, kita format ulang. Kemudian baru masuk ke data analysis yang ini macam-macam, bisa tadi aku bilang bisa correlation, bisa sekedar deskriptif aja gitu ya, bisa comparison, bisa lebih advance lagi gitu. Dan pasti kalau sudah selesai analisa, harus kita present kan hasilnya. Nah, kita present itu bisa dengan berbagai cara. Ini aku bilang function HR Analytics itu menjawab challenge ketiga. Challenge pertama dan challenge keduanya gimana gitu ya, apalagi setelah kita tahu bahwa ada proses ini nih, ada proses data preparation lah kalau misalkan datanya scattered, ada proses data analysis yang mungkin nggak semua orang bisa lakukan gitu ya. Belum lagi untuk interpretation dan execution-nya kita harus ngerti lagi pakai Tableau itu seperti apa gitu ya, untuk bikin dashboard yang user friendly itu seperti apa. Nah, sambil aku menjawab gitu ya, sambil aku juga jelasin contoh-contoh analisisnya ya. Jadi di sini aku mau share contoh-contoh analisa yang biasa dilakukan oleh HR Analytics, tapi aku mau share sekalian gitu ya, dashboard yang ada di produk kita gitu, Makari Talenta. Ini salah satu fitur yang teman-teman kalau di sini ada yang udah pakai ya Talenta, teman-teman akan mendapatkan fitur ini gitu. Kenapa aku share dengan menunjukkan fitur ini gitu ya? Karena Makari Talenta ini nantinya bisa bantu teman-teman untuk tackle challenge yang pertama dan yang kedua gitu. Kita harus aware bahwa tugas kita itu much more than just data cleaning dan just data visualization. Tugas kita adalah gimana caranya kita bisa narik insights yang actionable dari data yang ada gitu ya, dan bisa kasih rekomendasi, propose rekomendasi kepada perusahaan untuk kemudian diimplementasi dan solve the real problems gitu. Sebenarnya itu gitu, esensinya HR analis itu gitu. Jadi sebagai strategic partner tadi ya di awal, justru data cleaning, data visualization, data analysis itu sebagian kecil dari role kita, dan itu halal banget untuk kita outsource pekerjaannya gitu ya. Maksudnya kita outsource kepada sistem, tapi kita harus tetap punya skill sebagai seorang HR analyst, gimana caranya interpret data, get insights, dan juga propose recommendation, dan yang paling penting rekomendasinya itu harus bisa solve the real problems gitu. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa aku share sementara ini terkait dengan HR Analytics, dan thank you teman-teman.